nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wajtabaina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mannan, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa sayyidul insan syahadatan tunjina yaumal qiyamati wal mizan. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil ihsan, amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bersyukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita semuanya sebagai hamba-Nya. Dipilih kita sebagai hamba-Nya yang beriman dan berkeyakinan yang benar kepada-Nya. Dipilih kita sebagai hamba-Nya yang memeluk agama yang diturunkannya melalui Nabi dan Rasulnya. Maka patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga ini, karena inilah sebaik-baik dan seutama-utamanya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu berpotensi melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan satu dosa, maka disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang mau bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kesalahan manusia, maka orang yang bersalah ini ada 3 macam. Yang pertama adalah orang yang salah, akan tetapi orang itu sadar kalau dirinya salah. Maka orang yang seperti ini mudah, Pak, mudah untuk kembalinya kepada Allah, karena dirinya sadar kalau salah. Maka biasanya dia segera beristighfar, segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu diingatkan dari luar, dari dalam hatinya sudah sadar kalau melakukan kesalahan.
maka sebagai orang yang beriman, dia akan segera kembali kepada Allah, karena Allah menganjurkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah ila akhiril ayat. Kemudian yang kedua, ada tipikal orang bersalah dan tidak sadar kalau dirinya salah. Maka orang yang seperti ini perlu teman-temannya, perlu faktor di luar dirinya untuk mengingatkannya. Maka rajin-rajin kita ngaji, rajin-rajin kita ke majelis ilmu. Barangkali selama ini kita melakukan sesuatu yang menurut kita benar, akan tetapi ternyata salah. Maka ada faktor lain yang perlu untuk menjadi alarm pengingat bagi kita. Kemudian yang ketiga, ada manusia yang mana salah akan tetapi merasa bahwasanya dirinya benar. Nah, ini yang repot urusannya. Dia salah akan tetapi merasa bahwasanya dirinya itu benar. Maka orang yang seperti ini, Pak, diingetin dari manapun susah, naudzubillah. Kenapa? Karena tak merasa salah. Justru sebaliknya, dia merasa bahwa dirinya benar. Maka orang yang seperti ini, tipikal yang seperti ini, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kahfi 1314, 103, 104. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakan wahai Nabi, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau tidak aku kasih tahu, aku ceritakan tentang orang yang paling rugi amalnya, orang yang paling rugi apa yang dilakukannya. Kemudian di ayat berikutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang sesat. Apa yang diupayakannya, apa yang dilakukannya adalah kesesatan. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di dunia ini dia sesat. Wa hum yahsabuna, sementara dia mengira annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya dia melakukan hal yang benar, hal yang baik. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti waspada, kita mesti hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, terkait tentang kesesatan-kesesatan ini, saya merilis dari fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait tentang aliran sesat. MUI sudah memberikan barometer, sudah memberikan tanda-tanda, kriteria seperti apa aliran sesat itu. Maka di sini saya kutipkan dari fatwanya MUI. Yang pertama, kriteria daripada aliran sesat itu mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Jadi kalau kita imannya benar, maka kita meyakini akan rukun iman yang 6. Kullun amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, utusan-utusannya. Kita beriman kepada apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kita beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada akhir. Kemudian yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar.
6 ini harus menjadi keyakinan kita. Tak boleh kurang satu pun. Kemudian yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meyakini akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah kita itu, Pak, semuanya ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka kalau ingin memperdalam ini, harus kita ini ngaji secara komprehensif tentang ilmu tauhid, ilmu kalam. InsyaAllah kita akan semakin dalam pengetahuannya tentang bagaimana akidah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Jadi masih yakin bahwasanya ada wahyu lagi setelah Al-Quran. Maka dulu ada aliran, Pak, namanya adalah Ahmadiyah. Nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Maka aliran ini, Pak, bikin ayat-ayat sendiri karena masih merasa yakin bahwasanya yang namanya Al-Quran itu bukan merupakan penyempurna dan penutup daripada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, mengingkari keotentikan atau otentitas daripada kebenaran Al-Quran. Nah, mengingkari keotentikan Al-Quran. Makanya hati-hati, Pak. Kayak kemarin itu yang sedang viral itu mengatakan begini. Dia katakan Nabi Muhammad bersabda di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad bersabda di dalam Al-Quran. Bukan karena dia salah ucap, bukan karena sabkul kalam dia mengatakan itu, karena memang keyakinannya begitu, bahwasanya Al-Quran itu bukan firman-Nya Allah, bukan kalamullah, akan tetapi Al-Quran itu adalah ucapannya manusia. Ini termasuk dalam kategori aliran yang sesat. Jadi sudah banyak di media sosial itu, Pak. Sudah mulai tak tahan sendiri menyembunyikan kesesatannya. Akhirnya terungkap juga kesesatan-kesesatannya. Jadi bahaya itu. Maka demi untuk membela apa yang diyakininya, bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu adalah ucapan Nabi, maka dia serang hadis-hadis Nabi. Dia katakan bagaimana, masa iya hadis ada yang dhaif, macam-macam. Mulai mempermasalahkan kapan itu Imam Bukhari mengumpulkan hadis. Sudah mulai diserang. Kita ini alam bawah sadarnya diserang untuk tidak mengakui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti ini sudah banyak, Pak, di Indonesia. Yang dipakai cuma Quran, ditafsirkan semaunya sendiri, tidak mau dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesat. Kemudian selanjutnya, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Nah, masih berangkaian ini, Pak. Melakukan penafsiran Al-Quran tetapi tidak berdasarkan pada kaedah-kaedah tafsir yang benar. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah.
orang yang menafsirkan Al-Quran itu sekemauannya saja, semau dirinya saja, atas dasar apa? Pendapat yang ada di otaknya saja, semuanya dimasukkan akal-akalnya dia saja, yang tidak masuk akal dia tidak terima. Maka orang yang seperti ini falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu tempatnya di neraka. Contoh Pak, yang model begini. Kemarin kita lagi viral itu, apa namanya, bikin sholat jarang-jarang, bikin sholat apa namanya, softnya tidak rapat, ada 2 meter kali, apa namanya, jarak softnya. Ditegur nggak mau. Oh, orang kata Quran begitu, dia pakai Al-Quran, tapi ayatnya apa, yang dikerjakan apa, nggak cocok Pak. Nah ini hati-hati. Yang dipakai apa? Yang dipakai idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Dipakai itu, padahal itu bukan urusan sholat, urusan orang bermajlis, urusan orang lagi apa namanya, ada majlis taklim misalkan, ya, memberi keluasan kepada temannya untuk sama-sama nimbrung ikut di situ. Nah, itu adalah idza qila lakum tafassahu fil majalis, bukan diterapkan kepada apa? Kepada sholat dengan jarak yang begitu lebar. Bikin lagi sholat khutbah perempuan. Wah, ini hati-hati ini. Gak ada yang namanya khutbah itu khotibnya adalah perempuan. Di mana-mana itu adalah khotib, tidak ada yang namanya khotibah. Di mana-mana yang ada khotib bukan khotibah. Ada juga menafsirkan Al-Quran, Nabi itu bukan Nabi yang terakhir. Makanya rame-rame ngaku jadi Nabi. Musaddiq jadi Nabi, Ghulam Ahmad jadi Nabi. Jadi itu turunan-turunannya. Turunan Ghulam Ahmad itu kan, Mirza Ghulam Ahmad, Musaddiq jadi Nabi, Ugimin jadi Nabi. Ya, dia pakai ayat juga, Pak. Pakai ayat. Ya, ayat yang dipakai itu apa? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam itu diartikan oleh mereka adalah cincin. Cincin itu adalah simbolik pemersatu daripada umat manusia. Tetapi kalau yang namanya Nabi yang terakhir itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah aliran sesat. Sudah ada yang begitu Pak, di luar negeri ataupun di Indonesia. Gara-gara apa? Menafsirkan Al-Quran hanya sekedar apa, memakai rohnya sendiri, akal pikirannya sendiri, tanpa kaedah-kaedah tafsir yang jelas. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Nah ini Pak, tadi sudah saya bahas tadi. Ini hati-hati, sudah mulai mempermasalahkan kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul wal iyadu billah. Kemudian yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu adalah ayat bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Gak usah ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Kemudian selanjutnya yang kesembilan, mengingkari, menambah dan atau mengurangi. Jadi mengingkari pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu. Ini juga termasuk yang namanya kepada aliran sesat. Ya, makanya jangan heran Pak, kalau kita dengar selentingan ada haji ke Indramayu.
Ada haji ke Indramayu, keliling Ponpes Az-Zaitun, habis itu bayar duit, macam-macam pokoknya. Ini tidak bisa dikatakan sesuatu yang benar. Kenapa apa? Kenapa? Karena sudah menyalahi pokok-pokok syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya haji itu harus ke Baitullah. Harus ke Baitullah, tidak boleh selain Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakah. Bait yang dimaksud di situ apa? Bait yang dimaksud di situ adalah Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, bukan di tempat yang lain. Kemudian yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Kalau bapak masuk ke dalam satu masjid, setelah itu langsung dipel, itu ciri-ciri itu, Pak. Bapak masuk ke satu majlis atau ke rumah seseorang, masuk ke masjid, kemudian masjidnya itu langsung dipel, maka hati-hati. Itu indikasinya bahwasanya adalah aliran sesat. Kenapa begitu? Karena orang di luar kelompoknya dianggapnya najis, maka masuk ke dalam masjid itu langsung dipel. Dia juga pakai ayat, Pak. Innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik itu najis hukumnya. Jadi yang di luar kelompoknya masuk ke dalam tempat dia, kita ini masih dianggapnya sebagai musyrik. Dan di dalam Al-Quran, orang musyrik itu hukumnya adalah najis. Padahal sesama umat Islam. Ini contoh daripada aliran sesat. Hati-hati, Pak. Ada juga yang model begitu itu. Jadi hati-hati. Wallahu a'lam bis-shawab. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أيضا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في أي مكان من الأراضين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين.
اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا يا رب بلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك تجري فيها أحكامك وسنة رسولك اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم عقيدتنا وسلم أبداننا وسلم أرواحنا وسلم أولادنا وسلم أهلنا وأموالنا وسلمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة